Ya, kita lanjutkan ya. Kita sudah melihat bagaimana cara kerja dari uh, gabungan antara SHA dengan encrypt ya. Oke, sekarang saya akan mendemokan bagaimana kalau datanya berubah gitu ya. Jadi ketika saya di sidang juga agak sulit menjelaskannya, tapi ketika saya mendemokan kasus yang sekarang akan kita bahas, itu baru nyambung gitu ya. Nah, jadi buat mudahnya saya akan buat dalam format teks saja gitu ya. Ini filenya, kemudian kita buat misalnya cryptography is magic, kalimatnya ini. Kemudian kita simpan di aja. Kemudian kita kasih nama apa, TI 18 data teks data gitu ya. Oke, nggak ada kan sebelumnya, kita taruh di E, kita simpan. Oke, TI 15 data teks ya. Coba kita lihat ada apa enggak, di refresh dulu. Ini ya, TI 18 data, ini jamnya. Kalau kita lihat, oke, kriptografis magic. Kemudian kita buka aplikasinya, kita buka filenya. Tadi filenya ada ini ya, TI 15 data, kita open. Kemudian kita kasih nama TI 18 data XX txt ya. Oke, pastikan tidak ada error. Kita calculate. Ini karena filenya kecil ya, ketika calculate cepet ya. Kalau Anda punya video besar gitu ya, prosesnya akan lama karena dia sensornya gesper satu-satu. Oke, kemudian kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh. Ini ya. Nah, ini kalau kita buka, ini sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah file yang ini ya, file ini ya. File asli kita encrypt, kemudian nilai hash kita encrypt, kemudian kita gabungkan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat proses enkripsinya tidak terlalu jelimet gitu ya. Oke, kemudian mana tadi? Ini filenya saya hilangkan satu karakter aja ya. Saya hilangkan satu. Anggap aja di jalannya dia korup ya. Kemudian kita save ya, file tetap namanya TI 18 data XX ya. Kemudian jadi bayangkan ketika dikirimkan file ini sudah korup ya, karena autentikasi memastikan data tidak berubah. Tadi apa namanya, TI 18 data ya, data ini ya, betul, TI 18 data XX txt ya. Oke, kita open. Oke, sudah Pak, kita open. Oke, ini saya perlihatkan kalau dia adalah sekarang kita buat ya. Ya, oke.
Kemudian file ini kita kasih nama misalnya kedua jadi 18 data underscore titik txt ya. Nah, nanti di sini nilai hashnya ya, jadi karena filenya sudah berubah ya, file yang ini ya sudah berubah ya, file yang apa ya, ini sudah berubah karena nanti kan ketika kita proses di sininya, di file kita bagi dua ya. Sebenarnya ini file ini kan sudah berubah ya, kan sudah berubah. Nilai hashnya juga nanti ketika kita bagi dua, nilai file aslinya kita decrypt, kemudian kita bandingkan nilai hash. Jadi nilai hash yang kita kirimkan dengan nilai hash yang file yang kita kirim tadi, kita decrypt. Ya, oke. Berarti di sini nanti harusnya nilai hash ini itu akan berbeda dengan file hash value ini karena sudah berubah tadi satu ya. Ya, kita hitung saja. Ya, file sudah berubah. Ini adalah nilai hash yang awal. Ini adalah nilai hash filenya yang kita kirimkan yang sudah berubah. Ya. Kemudian kalau kita lihat di data YY-nya di sini, data YY-nya kita refresh dulu. Ada data YY ya, ini data YY kita buka. Ya, cryptography is magic. Apa yang berubah tadi? Kita bandingkan dengan data yang awal. Apa yang berkurang? Tanda serunya ya, berkurang di sini. Ya di sini kelihatan cuma satu aja kita akses, kita geser 3 di cryptonya, di sesarnya. Ya itu adalah ya, kalau saya karena sebenarnya di aplikasi ini penekanannya pada implementasi dari SHA-1 ya, data kita padding, kemudian kita potong-potong, kemudian diputer-puter, ada beberapa looping gitu ya. Untuk walaupun SHA-1 sendiri juga bisa di crack, sudah ada yang bisa mengcracknya ya. Jadi ketika kita bicara algoritma ya, perkembangannya nanti semakin panjang kunci yang kita buat gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Saya sudah memperlihatkan bagaimana kasusnya kalau datanya sudah kita rubah gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi saya di part ketiga ini sudah memperlihatkan bagaimana sebuah file yang sudah berubah di tengah jalan, kemudian ketika kita cek, mungkin nanti ada pertanyaannya, yang berubah kan di sini Pak, ini semuanya gitu ya. Nanti bisa aja kita demokan ya, bisa nanti saya kasih tugas Anda untuk ini jarnya, kalau mau dilihat koordinatnya ada di sini. Di sini ya. Nanti saya kasih bisa lah koordinatnya pakai Java ya. Walaupun sekarang saya mengarahkannya ke Python ya. Oke, untuk part 3 saya cukupkan sampai sini saja. Kita lanjut di part 4.